Dan aku Vanessa, your typical Gen Z host. Tanpa dibatasi ruang dan waktu, tanpa ada penghalang di antara aku dan kamu, kita bisa jadi lebih dekat dengan informasi, fakta, dan realita yang terjadi di sekitar kita. Oke, gimana Nes? Kamu tahu nggak isu-isu yang lagi panas-panasnya nih sekarang? banyak banget nggak sih Han, dari Pilpres 2024, terus ada climate change, terus juga ada yang lagi hotnya sekarang nih, masalah mental health. Iya sih, itu lagi panas-panasnya. Kalau kamu sendiri gimana? Kamu lagi panas-panasan juga nggak nih? Kebetulan banget sih Han, literally kayak capek banget sampai aku tuh rasanya pengen nikah aja gitu. Pengen jadi ya trophy wife gitu lah. Tapi kamu tahu nggak sih bercandaan tentang trophy wife, terus tentang nikah muda, nikah dini itu lagi jadi concern banget tau? Oh really? Iya, apalagi pemerintah kan sekarang lagi usaha buat nekan pernikahan anak gitu kan. Jadi itu tuh jadi concern banget deh buat semuanya gitu. Kalau gitu mungkin boleh dijelasin lebih lengkap nggak sih Han? Penjelasannya tuh gimana sih? Kalau kamu penasaran, langsung aja simak video ini, Nestapa Pernikahan Anak. Guys, kalian tahu nggak sih bahwa isu perkawinan anak itu adalah hal yang concerning? Dari data Susenas, Badan Pusat Statistik menyatakan perkawinan anak di Indonesia mencapai 1,2 juta kejadian. Sekitar 1 dari 9 anak perempuan menikah pada usia anak. Yang mana hal ini berbanding kontras dengan laki-laki, dengan perbandingan 1 dari 100. Perkawinan anak merupakan perampasan hak dan kesempatan anak untuk tumbuh. Terus apa sih yang mendorong naiknya angka perkawinan anak ini? Yang pertama, kemunculan tren glorifikasi dan romantisasi nikah muda di kalangan influencer. Meski dampaknya tidak semasif dulu, namun tren ini masih belum surut. Bahkan beberapa dari mereka masih memamerkan keindahan nikah muda. Yang kedua, munculnya kampanye nikah muda guna menghindari zina yang dikampanyekan oleh komunitas agama. Kampanye ini muncul di berbagai macam platform seperti di Facebook, TikTok, hingga YouTube. Yang seperti contohnya Indonesia Tanpa Pacaran yang menyumbang angka kenaikan perkawinan anak ini. Yang terakhir, tren kenaikan dispensasi perkawinan di berbagai daerah. Dispensasi kawin merupakan izin menikah yang diajukan oleh orang tua agar anaknya yang belum cukup umur dapat menikah dengan syarat tertentu. Kenapa isu ini menjadi hal yang serius? Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal wanita untuk menikah adalah 19 tahun. Perempuan setidaknya membutuhkan gizi maksimal sampai usia 21 tahun. Jika mereka menikah di bawah umur tersebut, kemungkinan dapat terjadi kecacatan dan kematian maternal. Tidak hanya itu saja, wanita yang menikah di bawah umur tersebut secara psikologis dan kesiapan organ reproduksi itu masih belum matang. Nah, menurutmu gimana? Waduh, memprihatinkan banget ya Han, pada masih kecil gitu loh. Iya, kasihan banget nggak sih Nes? Terus nggak cuma itu aja tahu, ada kasus bullying gitu kan lagi rame sekarang. Tapi mereka nggak dapat perhatian gitu. Masa sih ya? Iya, aku masih sering banget nih nemu kasus bullying yang malah blaming the victim. Nah, kasihan banget ya. Iya, kalau gitu langsung aja tonton video berikut ini. Stand with victim. Prinsip ini tampaknya telah mulai dilupakan oleh masyarakat, apalagi di lingkungan pendidikan. 28 September 2023, video penganiayaan siswa SMP di Cilacap terungkap ke publik. Tapi apa? Kepala sekolah justru membanggakan prestasi pelaku ketika sang korban sedang sekarat di rumah sakit. Dalam 2 bulan terakhir, kasus bullying satu persatu mulai naik ke permukaan media. Ironisnya, para pelaku perundungan ini didominasi oleh kaum pelajar. Dan yang lebih disayangkan lagi adalah bagaimana pihak sekolah menanggapi masalah. Kenapa tidak melawan? Sengaja pengen terkenal. Ini mah korbannya emang bermasalah. Kalimat-kalimat ini memojokkan korban sebagai pemantik atas suatu kejadian atau secara sederhana disebut victim blaming. Mengutip dari Kendra Cherry, penulis dari Everything Psychology Book, blaming the victim merupakan tindakan di mana korban disalahkan atas kejadian yang menimpanya. Sekolah dan universitas sebagai institusi pendidikan, tempat mengedukasi, menciptakan generasi anti-bullying, menanamkan bahwa kita harus berdiri untuk korban, malah seakan-akan menjadi wadah untuk mempraktekkan victim blaming.
Aduh, memprihatinkan banget ya Han. Jangan sampai orang-orang kayak kita jadi punya sifat-sifat kayak gitu ya Han. Amin, amin paling serius. Nah selain itu Han, ada lagi nih berita yang memprihatinkan dari dunia yang lagi tren banget sekarang, fashion. Apalagi fast fashion, sebenarnya ada masalah loh dibalik semua itu Han. Oh, yang ada hubungannya sama lingkungan hidup sama... Selengkapnya di video berikut ini. Fast fashion adalah salah satu industri yang diam-diam merusak ekosistem dunia dan bahkan merenggut nyawa. Tidak salah bahwa brand-brand favorit kalian seperti Zara, H&M, Uniqlo, dan masih banyak lagi bertanggung jawab atas proses produksi yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun lamanya. Sebelumnya, apa sih fast fashion? Fast fashion adalah produksi pakaian secara massal yang tidak mempertimbangkan bahan-bahan pilihan dengan tujuan untuk mengikuti tren fashion yang sifatnya sementara. Karena produksinya sangat massal, maka yang dipilih adalah bahan-bahan yang tidak berkualitas, artinya bahan-bahan yang tidak mudah diurai, dan kemudian ini mengakibatkan menumpuknya limbah pabrik, meningkatkan penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan, dan juga mendorong sifat konsumerisme pada masyarakat. Dilansir dari Earth Organization, produksi pakaian itu menyumbang 10% emisi karbon dan juga berkontribusi dalam memberikan polusi global. Dan selain itu, menurut data dari UN Framework Convention on Climate Change, emisi dari produksi tekstil akan meningkat 60% di tahun 2030. Dan kemudian bukti nyata di Indonesia itu seperti apa? Tercemarnya Sungai Citarum yang menyebabkan kerugian hasil panen dan juga menyebarnya penyakit kudis pada warga sekitar itu merupakan bukti nyata bahwa limbah tekstil itu merupakan limbah yang mematikan. Kalau kalian pikir mereka cuma buang limbah sembarangan aja, kalian salah besar. Karena mereka juga melakukan eksploitasi tenaga kerja dan juga memforsir para buruh untuk kerja overtime. Nyatanya, brand-brand besar dunia itu membuat banyak sekali pabrik di negara berkembang untuk mempekerjakan buruh supaya mereka bisa kerja overtime dan dibayar dengan upah yang sangat minimum. Gak jarang juga di antara mereka mempekerjakan anak-anak di bawah umur untuk mencapai target produksi harian, di mana mereka harus membuat 2 pieces per hari. Contohnya Rana Plaza di Bangladesh pada 2013 lalu yang menewaskan 1.134 orang dan ratusan lainnya luka-luka merupakan tragedi yang mengenaskan di dunia fashion. Kalau kalian belum tahu, Rana Plaza ini adalah sebuah gedung pabrik yang diisikan oleh berbagai brand-brand dari Eropa dan mengalami keruntuhan akibat adanya over quantity. Dan kemudian pastinya korban-korbannya adalah buruh-buruh lokal asal Bangladesh tersebut. Lalu apakah perusahaan-perusahaan besar ini mendapatkan efek jerah? Tentunya tidak, karena sampai sekarang mereka masih melakukan produksi massal di negara-negara berkembang. Contohnya adalah Shein. Shein adalah brand fast fashion asal Cina yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur, memberikan mereka gaji yang sangat rendah dan menjalankan proses produksi yang tidak memiliki nilai sustainability. Meskipun begitu, brand-brand fast fashion ini masih digemari oleh masyarakat karena fashion itemnya sangat trendy dan mengikuti zaman. Gimana? Setelah tahu the dark side of fast fashion, apakah kamu masih mau belanja di brand-brand tersebut? Ternyata banyak banget ya masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Iya banget lagi Han, semoga masalah-masalah tadi cepat selesai ya Han. Amin. BTW abis ini kita mau bahas apa nih, Nes? Jangan kemana-mana, karena abis ini kita bakal nyajiin info menarik tentang food facts. Stay tuned at Zero Plot! Mejanya udah berubah, ada beginian. Ada pink-pink ini apa ya? Ada pink-pink buat tutup mata. Berarti kita mau ngapain? Kita mau main game. Main games tebak-tebakan. Cuma tebak-tebak apa aku juga nggak tahu. Nggak tahu. Ibu produser udah boleh dipakai? Ibu produser? Oke. Boleh? Aman Oke. ya. Pakai ya. Tolong kalau miring dikabarin ya. Teman-teman, miring. Miring. Aman? Oh miring. Aman? Miring kemana? Miring ke kiri, Kak. Kiri, oke. Sudah? Sudah. Oke. Mungkin boleh dijelaskan Ibu produser ini kita mau ngapain? Oke, jadi di segmen ini kita bakal main game tebak bahan makanan dulu. Jadi Vanessa dan Farhan selaku host harus nebak
lagi pegang bahan makanan apa sih, kayak gitu. Dan sebelum kalian nyebut jawabannya, tolong angkat tangan dan sebut nama masing-masing, kayak Vanessa gitu, atau Farhan kayak gitu, oke? Ngerti, Hos? Oke, kalau gitu tim properti boleh tolong masuk. Deg-degan ya, ini kira-kira apa ya bahan makanannya ya, Farhan ya? Makanan, waduh, apa kita disuruh masak ya? Waduh. Nggak tahu ya, siapa tahu. Bisa jadi. Gimana? Oke guys, udah ada piring nih depan kalian. Boleh langsung aja kali diraba-raba. Oh ya, piring. Oke. Boleh langsung dimulai? Boleh, langsung aja. Iya, Pak. Kok gini? Apa itu? Apa ini nih? Bentar ya, coba. Ini apaan? Dia panjang-panjang begini. Ini milidi ya bukan sih? Ada nyoy. Ada Milidi tapi kok gede banget ya? Nyoy. Apa ini nyoy? Ini. Panes. Iya, Panes. Terasi. Salah. Biasa aja dong. Apa Ini milidi bukan sih? Salah. Milidi tahu ini panjang-panjang begini. Masih panjang-panjang, iya apaan tuh? Ini nih. Panes. Ya. Ini nggak sih pisang? Benar. Ada pisang. Oh iya. Ada pisang. Baru nyadar. Bentar, ada lagi. Ini gemoy begini apaan ya? Ih, sumpah jorok banget nih. Tapi lucu gemoy. Aku tahu ini pasti gummy bear. Iya nggak sih? Benar. Boleh dimakan nggak sih? Boleh ya? Boleh nggak sih dimakan? Tuh ya, ini gummy bear, ini favorit aku banget sih. Satu lagi. Ada 2 lagi, ayo host. Ini yang panjang-panjang tadi katanya Farhan nih, kayaknya aku tahu deh. Coba. Apaan tuh? Aku Panes. Ini poki nggak sih? Benar. Juga ya. Milih Dima itu yang lebih tipis-tipis Iya, gitu. bener. Aduh. Ini apa sih satu lagi? Kayaknya ada satu lagi deh. Kan, coba tebakan apaan? Apaan ya? Apa ya? Teksturnya sih kayak nggak tahu ya. Iya. Apa ya? Aku tahu. Panes. Apa, Panes? Ini bawang nggak sih? Hah? Bener? Bawang apa? Bawang merah. bawang putih bu. Benar. Ada lagi nggak? Udah habis. Boleh dibuka penutup matanya? Ada. Bawang, buset. Nah guys, Expected banget ya. Boleh. Menarik. untuk game tebak makanan ini pemenangnya adalah Vanessa. Untung nggak dicoba ya tadi bawangnya ya. Mungkin hadiahnya dapat gummy bear nggak? Boleh makan nggak? Boleh makan. Boleh makan. Oke. Enak. Oh. Nah, dari game barusan udah ketebak nggak sih kita bakal bahas apa? Berarti abis ini kita bakal bahas tentang makanan ya? Yang bener banget Han. Perutku langsung keroncongan nih. Sama. Kayaknya makan ceker mercon enak gak sih? Agak ekstrim sih ya sebenarnya. Kalau aku bagian dada tuh pahanya aja deh Han. Ya tapi jangan salah, ceker tuh ternyata bikin pinter tahu. Apa ya? Iya, nggak tahu kan? Nggak tahu, Aku nggak tahu. sama teman-teman aku pernah ngeliput tentang hal ini. Berikut selengkapnya. Kamu makan itu? Kata mama, ini bikin pintar. Setiap makanan pasti memiliki kandungan nutrisinya tersendiri. Tapi kalau yang satu ini, Ceker ayam. dilansir dari nakita.grid.id, ceker ayam mengandung choline yang merupakan salah satu nutrisi penting dalam membantu perkembangan sel-sel otak dan kinerja kognitif seperti ingatan, perhatian, dan juga belajar. Nah, yang ini Hati ayam. ditinjau oleh Dr. Reni Utari, medical editor di sehatq.com, sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan sel saraf, terutama otak, karena mengandung vitamin B12 dan asam folat. Terakhir, Kepala ikan. dengan kandungan omega 3 yang tinggi, makanan satu ini dapat memicu fungsi otak untuk bekerja lebih baik. Pada dasarnya, makanan pasti memiliki manfaatnya masing-masing. Tapi nggak serta-merta langsung bikin pintar. Kalau mau pinter, ya belajar.
Wah, kalau nggak nonton ini, mana tahu sih Han kalau ceker ayam sama bagian-bagian lainnya itu bermanfaat juga gitu loh. Iya kan? Saya baru sih ini. Ngomong-ngomong, rekomendasi dong makanan yang murah, mudah, enak, tapi ngenyangin juga. Apa ya? Apa ya? Oh, aku tahu. Noodles. Noodles, mie. Yes, because noodles never disappoint. Iya lagi ya. Tapi aku jadi penasaran deh, kenapa ya mie atau si noodles ini tadi jadi makanan favorit se-Indonesia? Kenapa ya? Nah, penasaran kan? Mending kita langsung tonton aja video filosofi sama mie. Pernah nggak sih terpikirkan, ternyata makanan bisa dijadikan salah satu media penyampaian pesan dan juga nasihat loh. Dalam tradisi Jawa, makanan tradisional biasa digunakan media dalam penyampaian pesan. Berdasarkan buku makanan tradisional Jawa, setiap makanan memiliki filosofi yang syarat akan makna, baik pada nama, bahan, bentuk, cara penggunaannya. Salah satunya mie. Mie menjadi salah satu budaya yang melekat dalam adat istiadat masyarakat Jawa. Mie merupakan salah satu makanan yang cukup tua di Indonesia, yang diperkenalkan oleh pedagang Tiongkok pada abad ke-10. Uniknya, di zaman kolonial Belanda, nyatanya mie merupakan makanan elit karena harganya yang mahal, sehingga hanya bisa dinikmati oleh kalangan atas saja loh. Hingga masuknya masyarakat Tionghoa ke Indonesia, mie menjadi makanan populer dan bagian dari kultur makanan Indonesia. Dalam budaya Tionghoa, mie memiliki pemaknaannya sendiri. Dilansir dari China Highlight, mie melambangkan panjang umur atau perjalanan hidup yang panjang yang disimbolkan melalui bentuknya yang panjang. Sedangkan pemaknaan filosofi mie bagi masyarakat Jawa sendiri dituangkan melalui bakmi Jawa. Menurut Profesor Dr. Murdi Jati selaku guru besar Universitas Gadjah Mada mengungkapkan, bakmi Jawa dijadikan sebagai simbol budaya kegotong royongan warga di Jawa. Bakmi Jawa biasanya disajikan sebagai bentuk terima kasih untuk orang-orang yang selalu membantu di keadaan duka. Di lingkungan Jawa, mie atau bakmi Jawa dijadikan salah satu suguhan wajib dalam acara selamatan atau upacara adat lainnya. Simpelnya, bakmi Jawa bukan hanya sekedar kelezatan, melainkan menjadi saksi kuliner Jawa yang penuh filosofi. Wah, pantesan ya kita semua cinta sama mie. Ya kan Han? Tapi ada lagi nih Han. Pernah tahu nggak sih kenapa red velvet warnanya merah? Red velvet ya harusnya warnanya merah nggak sih? Kan namanya red velvet. Ya nggak salah sih, itu bener sih. Tapi aku sama teman-teman udah liput ini loh. Kita simak bareng-bareng yuk. Hai Kak. Hai. Boleh kenalin diri nggak nih? Boleh banget dong. Nama aku Vanessa and I'm a content creator. Asik. Aku boleh nanya nggak? 3 questions about you. Boleh banget dong. Oke, kesibukannya belakangan apa Kak? Kesibukan aku akhir-akhir ini aku lagi sibuk kerja, aku bikin-bikin konten, sama aku lagi sibuk kuliah juga sih kebetulan. Okay, what's your favorite song currently? I like Psycho from Red Velvet. Red Velvet itu one of the biggest girl group K-pop in the world. Okay, dan yang terakhir, what's your favorite food? Akhir-akhir ini aku lagi suka banget sama Red Velvet cake. Like, I love everything about Red Velvet. Apa? Karena kamu tau gak sih kalau sebenarnya Red Velvet itu warna merahnya bukan dari pewarna loh. Terus dari apa dong? Jadi gini, Red Velvet merupakan salah satu kue yang sudah populer sejak Perang Dunia Kedua. Pada awalnya, kue ini terbuat dari buah bit untuk menggantikan pewarna makanan yang sulit ditemukan pada zaman Perang Kedua. Oleh sebab itu, terciptalah kue berwarna merah yang kita kenal dengan Red Velvet. Dalam perkembangannya, kue Red Velvet mulai dikenal banyak orang dari toko roti yang bernama Department Store Itron di Kanada. Penemuan kue tersebut kemudian dikembangkan melalui penjualannya sekitar tahun 1940 hingga 1950-an. Hal ini yang menjadikan kue Red Velvet mulai diklaim berasal dari Itron, Kanada. Seiring berjalannya waktu, resepnya mulai dimodifikasi sehingga terciptalah rasa Red Velvet yang kita kenal. Sekarang, dessert ini berbahan dasar vanila, bubuk coklat, white vinegar, dan buttermilk. Dalam perkembangannya, kue ini mulai terkenal di Indonesia sekitar tahun 2015. Sampai saat ini, Red Velvet tidak hanya menjadi sebuah kue, tetapi Red Velvet juga sudah berkembang dalam dunia kuliner menjadi rasa-rasa sebuah minuman, cookies,
ice cream, bahkan dimodifikasi menjadi kue-kue enak lainnya. Aduh, kok jadi ngomongin Red Velvet sih? Padahal kan tadi ngomongin 3 question about me. Gak apa-apa sih, seru tahu ceritanya. Oke, jadi you know more kan sekarang tentang Red Velvet. Of course. Nah, kalau kamu sendiri, kira-kira suka Red Velvet yang kayak gimana sih? Segmen ini tuh bener-bener membuka pandangan aku tentang makanan. Biasanya kita ini cuma tahu makan aja nggak sih? Ya kan, makan ya tinggal makan aja, nggak pikiran sampai situ. Bener banget. Iya, tapi abis ini kita bakal bahas apa lagi sih, Han? Abis ini kita bakal bahas tentang etika. Stay tuned at Zero Club. Hai Pelas. Nah, sekarang kita udah ganti baju ya. Benar. Udah formal. Nah, seperti yang aku dan Vanessa mention sebelumnya. Sekarang kita bakal bahas. Dibahas tentang etika ya. Langsung dicontohin tadi. Aduh, we are so sorry ya fellas, that's not professional and that's not ethical, apalagi di tempat kerja seperti ini. Benar. Tapi pas banget nih. Kali ini kita bakal bahas tentang etika kerja. Let's check it out. Jadi sebaiknya menurut saya event ini kita postpone dulu. Seriously, ini kita udah announce di Instagram loh. Yang lain nih saya bicara dulu. Terus mau taruh di mana muka perusahaan kalau kayak gini? She has such a poor work ethics. Ini sabar, biar saya selesaikan dulu pembicaraan saya. Go ahead. Okay. You guys know that is so not professional and not ethical of her. Actually, I'm professional. Duh. Let me tell you some. Pas lagi rapat itu jangan pernah potong omongan orang. Ya, it's a basic manner sih sebenarnya. Kayak you guys have to listen first. Dan ya udah pahami gitu loh, hargai pendapatnya. I'm just saying. Second, your body language, bahasa tubuh guys. Jadi kalau kita rapat kan kita lagi sama atasan, lagi sama rekan kerja gitu ya. Jadi kayak posisi duduk tuh harus banget diperhatiin. Like plus jangan main HP. It's boring, you know. Gimana mau fokus kalau kerjanya sama HP terus nggak bisa fokus kan dengerin rapatnya. So just put your phone away. Dan kalau ada yang urgent nggak diangkat. Oke, itulah beberapa etika dasar di tempat kerja, terutama ketika sedang rapat. Yeah. Ya, Yeah. ya, Yeah. ya. Menarik nih. Emang basic manner tuh paling penting ya, apalagi di dunia kerja seperti saat ini. Bener banget. Tapi Farhan sebenarnya nggak cuma di tempat kerja doang loh. Oh ya? Di mana lagi tuh? Sekedar naik lift aja tuh sebenarnya ada unwritten rules-nya tersendiri. Jelasin lebih lanjut dong. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Gimana sih, Pak? Ya apa sih? Aku mau keluar dari aja. Menggunakan lift pastinya ada etikanya loh guys. Etika pertama yaitu ketika pintu lift terbuka, utamakan orang yang ingin keluar terlebih dahulu. Setelah itu baru orang yang ingin masuk, masuki lift tersebut. Etika kedua, jangan menaiki lift yang sedang menuju ke atas atau ke bawah apabila tidak sesuai dengan tujuanmu karena akan menghambat orang lain. Etika ketiga, hanya menekan lantai tujuan agar tidak menghambat orang lain. Etika keempat, jangan melompat-lompat dan berbincang terlalu keras di dalam lift, karena hal ini dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan orang yang ada di dalam lift. Etika kelima, ini yang paling penting, buat orang tanpa berkebutuhan khusus atau ikuti aturan two flight, yaitu gunakan tangga jika hanya menaiki atau menuruni 1 atau 2 tingkat saja. Mulai sekarang, patuhi etika yang ada di lift ya, biar tidak merugikan orang lain. Emang sih ya, di setiap public space itu ada unwritten rules-nya tersendiri, termasuk di dunia maya. Karena itu juga terhitung sebagai public space juga kan. Bener banget Han, apalagi di sosmed tuh ya, attitude-nya tuh orang-orang pada ngeri gitu bro, kayak menggoreng gitu. Waduh, bahasanya. Yes. Nah,
kebetulan aku sama teman-teman itu lumayan concern sama masalah ini, sampai-sampai kita mutusin buat liputan mengenai toxic behavior di sosmed. Yuk kita simak bareng videonya. Sadar gak sih kalau sosial media sekarang itu bisa dibilang sudah tercemar, bahkan toksik, dimana orang-orang itu bisa menjadi siapapun yang dia mau, creating fake account, komentar-komentar jahat, dan bahkan buat mental-mental orang itu jatuh. Bahkan yang baru-baru terjadi berita mengenai mahasiswa UNES yang bunuh diri, komentar-komentar yang ada itu malah menyudutkan korban, bahkan meremehkan kondisi mentalnya. Sebenarnya di mana sih rasa iba orang-orang itu? Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Hal ini tuh bisa terjadi karena masyarakat Indonesia itu cenderung kurang mengetahui namanya netiquette, yaitu etika-etika dalam berinternet. Seharusnya cyberbullying, komentar-komentar negatif atau bahkan ofensif itu tidak dilakukan karena dampaknya itu sangat besar. Benar banget, komen-komen yang kita ketik dalam waktu yang cenderung singkat, cuma 1 atau 2 detik itu bisa mengubah hidup seseorang. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa komentar yang diketik dengan kurangnya netiquette itu bisa sangat berdampak sama mental illness seseorang. Loh, kok bisa? Jadi, hal itu bisa dipengaruhi sama faktor lingkungan yang biasanya berawal dari sifat acuh, tak berempati, dan selalu menyalahkan korban. Nah, secara nggak langsung, keadaan tersebut itu bersifat tidak mendukung korban, yang dimana dari sifat-sifat tersebut nih, biasanya akan mengarah pada perubahan mood seseorang. Dan pada akhirnya akan membuat orang tersebut bipolar, depresi, hingga bahkan bunuh diri. Pernyataan tersebut itu juga didukung sama pernyataan dari seorang filsuf Yunani, Socrates, yang menyatakan bahwa ada pengaruh lingkungan seperti komentar-komentar tidak beretika di media sosial yang menjadi akar mengguncangkan psikis seseorang. Maka dari itu, kita tuh nggak boleh meremehkan perasaan yang dialami seseorang, atau bahkan sampai menulis komentar-komentar jahat, atau mungkin tujuan kita baik sih, tetapi kata-kata yang digunakan tidak pantas, bahkan menyakiti orang lain. Karena pada dasarnya setiap orang itu memiliki kondisi psikologis atau keadaan mental dan penerimaan atas komentar yang berbeda-beda. So, what should we do? Tentunya kita harus menciptakan suasana yang positif dan suportif di sosial media. Karena sosial media zaman sekarang aja sudah cukup toksik. Jangan sampai kita memberikan komentar-komentar yang negatif, atau kita bisa bilang spread negativity. Jangan lakuin itu. Yang kedua adalah memberikan dukungan atau motivasi-motivasi seperti video-video ini. Kalau handphone yang sudah smart, yang pakai juga harus smart dong. Ingat, kita tuh nggak bisa menyamaratakan keadaan seseorang. So, be sympathetic and kind towards one another. Buat para Gen Z nih, termasuk kita juga ya. Benar-benar. Banyak-banyak introspeksi diri biar gak nyakitin hati orang lain. Termasuk ke our fellas nih, kamu minta maaf kalau misalnya sepanjang acara ini ada salah kata maupun kekurangan-kekurangan lainnya. Waduh, udah episode terakhir aja nih. Sedih ya. Oleh karena itu kita mau say thank you buat kalian semua yang udah namatin Zero Clock ini. Nah, sebentar Farhan, sesuai nama programnya Zero Clock, tanpa dibatasi ruang dan waktu, tanpa ada penghalang antara aku dan kamu, kalian bisa nonton dimanapun dan kapanpun kalian mau. Wah, such a great time with all of you fellas. Dan tentunya buat kamu juga, Vanessa. Lucu sekali, terharu deh. Tapi buat kamu juga thank you ya Farhan for being such a fun partner. Oke deh, kalau gitu aku Farhan dan aku Vanessa pamit undur diri dari Zero Clock. See you in another chance, fellas. Bye. Bye.